Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi Zoom? Sejak himbauan physical distancing ini muncul hingga PSBB, pertemuan publik mulai dilakukan secara daring. Berbagai macam aplikasi digunakan untuk menunjang aktivitas produktif seperti work from home. Salah satu aplikasi ini adalah Zoom. Ia merupakan salah satu aplikasi pertemuan yang diselenggarakan oleh online via smartphone atau komputer dan laptop masing-masing. Konon kabarnya, aplikasi ini menuai kontroversial terkait sisi keamanan, kebocoran data pribadi, hingga isu mengambil alih smartphone penggunanya. Bagaimana ulasannya? Mari kita simak bersama. Ngomong-ngomong, jangan lupa subscribe dulu ya, sebagai dukungan kalian untuk perkembangan channel kami. Penyusup atau Zoom bombing. Kasus Zoom bombing akhir-akhir ini sangat marak terjadi, di mana orang tidak dikenal tiba-tiba masuk dan menyusup dalam sebuah pertemuan daring. Berbagai kasus bermunculan. Ada yang melakukan penyusupan lalu menginterupsi dengan hate speech, mengirim gambar tidak senonoh, atau pornografi hingga menyusup dan mengikuti sebuah rapat rahasia. Salah satu insiden ini telah terjadi di sebuah sekolah di Massachusetts, Amerika Serikat, di mana seorang tak dikenal bergabung di kelas pertemuan online dan meneriakkan kata-kata kotor. Ada pula kasus Zoom bombing yang terjadi di Indonesia, seperti insiden sesi diskusi COVID-19 yang digelar Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional pada Kamis 16 April lalu. Pada diskusi tersebut, tiba-tiba ada seorang penyusup tak dikenal berteriak-teriak, lalu beberapa menit kemudian video tak senonoh diputar. Tidak hanya itu, bahkan Zoom bombing juga terjadi pada saat ibadah online. Menurut konsultan keamanan dari Universitas Stanford, Alex Stamos, enkripsi Zoom yang kurang kuat menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Sementara itu, pakar internet security dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya mengatakan bahwa kejadian ini kemungkinan kecerobohan admin diskusi, sebab Zoom telah memiliki fitur moderasi yang menyortir siapa yang bisa bergabung ke dalam video conference. Pakar keamanan siber dari CISREC, Lembaga Kajian Sistem Keamanan Informasi, Pratama Parsada menjelaskan bahwa Zoom bombing adalah bentuk ancaman pada para pengguna Zoom. Para peretas masuk lewat link yang disebarkan maupun celah keamanan yang ada. Sekali masuk, para peretas bisa mengirimkan berbagai file dalam meeting tersebut. Hal inilah yang kemungkinan terjadi dalam Zoom meeting di One Thickness. Lalu, bagaimana solusinya? Pratama Prasada melanjutkan bahwa Zoom sudah mendapatkan berbagai kritikan atas keamanan sejak awal 2020. Ia menambahkan, sebenarnya Zoom sudah memberikan update seperti fitur Enable Waiting Room, di mana peserta harus mendapatkan approval terlebih dahulu saat mau masuk ke meeting. Namun, fitur tersebut tampaknya belum diketahui sejumlah pengguna. Jadi, untuk sahabat yang menggunakan Zoom, jangan lupa gunakan fitur waiting room untuk mengontrol partisipan rapat kalian. Jual beli akun pengguna. Dilansir dari CNN Indonesia bahwa sudah 500.000 akun Zoom dilaporkan dijual di situs dark web. Hal ini membuat banyak pengguna Zoom menjadi was-was dan takut akan kebocoran data keamanannya. Akun tersebut dijual untuk digunakan serangan gangguan seperti Zoom bombing dengan menyusup-nyusup ke konferensi atau pertemuan daring tertentu. Tidak hanya mendapatkan akun semata, peretas juga mendapatkan alamat email, kata sandi, dan alamat link ketika perusahaan atau lembaga lain hendak mengadakan rapat. Harga dari per akun adalah 20 sen atau sekitar Rp300 per akun. Isu mengambil alih smartphone hingga m-banking.
Awal kasus bermula ada seorang netizen yang mengaku saat menggunakan aplikasi Zoom untuk video conference, lalu smartphone yang digunakan layarnya bergerak sendiri tanpa bisa dikontrol. Setelah tidak dapat dikendalikan, perangkat itu mencoba buka akun m-banking pengguna secara tiba-tiba. Untuk melepas kendali tersebut, ia mencoba mematikan perangkat. Namun, HP-nya tidak bisa mati atau power off, sehingga pengguna tersebut pun panik. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menurut Alphonse, aplikasi Zoom memang memiliki fitur remote yang bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat lain. Ia berkata bahwa, secara teknis, Zoom bisa dipakai untuk remote control perangkat lain. Begitu pula aplikasi lain seperti TeamViewer dan sejenisnya. Kalau diambil alih sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa memberikan akses remote kepada orang lain? Itu kuncinya. Bukan di Zoom saja. Di aplikasi lain juga kalau di remote resikonya sangat besar. Jadi, hati-hati ya, jangan sembarangan mengizinkan akses untuk data diri Anda ya. Penyadapan komunikasi. Dilansir dari kompas.com. Tim peneliti asal Taiwan juga menemukan adanya lalu lintas komunikasi dari Zoom yang dikirim melalui Tiongkok, padahal para penggunanya tengah berada di Amerika Utara. Adanya temuan itu pun, Taiwan akhirnya melarang penggunaan Zoom oleh seluruh warganya, terutama untuk perusahaan dan juga instansi. Jika sebelumnya, SpaceX sudah mengatakan larangannya terhadap aplikasi tersebut, kini Google pun mendeklarasikan larangannya untuk warga dunia agar tidak menggunakan aplikasi Zoom. Tingkat keamanannya rendah dan pihak ketiga bisa begitu mudah mengakses kondisi yang direkam melalui kamera dan mikrofon para penggunanya. Dikutip dari CNN Indonesia, pendiri dan CEO aplikasi Zoom, Eric Yuan menyampaikan permohonan mendalam kepada penggunanya. Karena disorot masalah celah keamanan dan privasi di aplikasi rapat online ini. Ia berkata, kami menyadari kurang memenuhi ekspektasi komunitas kami soal privasi dan keamanan. Untuk itu, saya minta maaf yang mendalam. Marketing politik. Beberapa aplikasi meeting online yang sudah beredar di dunia maya. Skype, Teams, Google Meet, Google Duo, dan Zoom. Nah, kita tahu bahwa Zoom adalah aplikasi yang paling baru dari yang lain dan yang paling berkembang pesat dari yang lain. Namun, mengapa berita-berita heboh hanya menyudutkan aplikasi Zoom saja? Apakah aplikasi lain tidak memiliki sedikit masalah? Atau mungkin ini adalah permainan para pesaing untuk menjatuhkan Zoom supaya Zoom yang kini sudah viral ditinggalkan masyarakat? Semua opini di atas balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Itulah unek-unek tentang kontroversial aplikasi Zoom. Silakan tinggalkan komentar jika ada tambahan informasi terkait hal ini. Jangan lupa share ke sosial media kalian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.